kebersihan. Hari gini buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Soal ERP dulu ya Pak ya? Ketemu sama Norwegia ya? Jadi ERP. Jadi ERP kita intinya kita pengen para peserta yang tertarik ini seperti CAPS dari Swedia, dari Norwegia Q-Free, terus ada dari Mitsubishi, terus ada beberapa negara yang tertarik. Kita mungkin mulai minggu depan Dinas Perhubungan akan menyurati mereka. Kita minta mereka pasang model contoh ini itu di sepanjang koridor 1. Nah kita tes. Kalau itu bagus, terus kita akan melihat siapa yang menawarkan terbaik. Karena kan sifatnya kan beauty contest. Nah sistemnya gimana? Pokoknya kita nggak mau keluar duit aja. Mereka yang keluar uang. Dia juga bawa dari semacam, kalau dulu kan kita ada bank Exim gitu lah, ekspor import. Jadi GIEK itu apa ya? GIEK itu ya semacam institusi untuk ekspornya Norwegia gitu. Saya kira itu urusan Anda lah untuk mensponsori kita ini, urusan mereka. Nah kita lihat penawarannya, kita akan lihat kan berapa duit bayarnya, terus berapa lama. Nah kalau ada kita akan coba di koridor 1 ini. jadi teknologinya ya? Yang penting teknologi itu open system. Jadi semua sistem bisa masuk nanti. Perusahaan mana aja sih Pak Yang udah kemungkinan pasti bisa masuk kan Q-Free dari Norwegia atau CAPS yang Swedia. Dua ya? Itu yang umum dipakai di seluruh dunia. Singapura kalau nggak salah CAPS ya. CAPS sama Q-Free saya lupa. Tapi dua-dua sama. Dan lucu di negara Swedia pakai yang produk Norwegia yang menang. Dan Norwegia pakai Swedia, dia malah saling silang dua negara itu karena sistemnya terbuka sih ya, nggak masalah ini. Dari lokal belum ada yang berusaha lokal? Lokal ada satu, tapi juga pakai teknologi luar kayaknya. Dia juga nggak tahu gandeng apa gitu ya. Terus selain teknologi, ERP ini masih perlu disiapin apa lagi Pak? Hah? Selain teknologi yang lagi mau di... Nggak usah penasaran, nggak rahasia. Kompas ya. Penerbitnya Kompas. Lihat ke bawah. Selain teknologi, apalagi Pak yang masih disiapin untuk ERP? Sebetulnya secara itu kita udah tahu kok koridornya mana, kita udah tahu. Nah, dan begitu pasang ERP nanti juga polisi bisa pakai. Ini kita pengen. Ya kan nanti otomatis udah ada ERP pasti ada electronic register identifikasi tadi kan, carry. Terus otomatis kalau udah ada ERP gitu juga otomatis sudah bisa jalankan electronic law enforcement. Jadi kalau mobil-mobil yang melanggar kita akan tilang, kirim suratnya ke rumah. Tapi harus ada perbaikan database itu ya? Nah itu yang mesti bertahap jalan. Makanya kita mau kombinasi juga dengan kamera. Itu berapa tahun Pak persiapan Pak? Kita pengennya kalau mereka bisa mulai April Mei ini udah mulai mereka pasang ya. Dia butuh 6 bulan untuk pasang. Oh dipakai. Ya minimal mungkin tahun depan udah bisa beroperasi harusnya gitu. Koridor 1 ya. Tapi April Mei masih percobaan atau udah ada sanksi? Coba. sampai Enggak, belum itu ya? dia butuh 6 bulan juga pasang semua. Kampung Deret, targetnya. Kampung deret sih kita jalan aja. Tergantung kan mereka kan kita hibah sistemnya. Tapi ada beberapa warga yang Mengeluh kan. karena belum dapat tahap ketiga atau kedua. Kan APBD baru mulai pakai nih sekarang. Terlambat kan. Nah, kalau udah jalan pasti normal kok jalan cepat. Sekarang mulai proses pengambilan uang di SKPD kan. Ada target khusus nggak Pak? Maksudnya sambil jalan atau tahun ini selesai atau ini? Sambil jalan, kita kesulitannya kita mau pengen 100 kampung kita nggak bisa. Ada kampung-kampung yang ternyata nggak ada surat juga kan. Yang ngomongnya nggak ada surat, terus juga di tanah orang misalnya, itu jadi masalah. Tapi kalau cuma tidak ada surat seperti di Petogokan, tapi bikinkan sertifikatnya malah.
Karena itu tanah negara, dan mereka tempati, ya kita kasih sertifikat. Maka kita mau urus IMB, karena nggak punya PM1, kita mau keluarkan peraturan gubernur untuk mendukung mereka untuk memiliki tempat itu gitu. Jadi Jakarta ini banyak sekali tempat-tempat tanah negara yang diduduki oleh penduduk bukan milik mereka, yang bisa dapat. Nah dulu kan tunggu pembebasan dari developer, dari pengembang-pengembang. Nah Pak Gubernur tidak ingin. Kalau memang tanah negara, bukan tanah negara ruang terbuka hijau atau waduk atau pinggiran sungai gitu ya. Kalau jadi kampung seperti itu, maka kampung-kampung ini akan kita bangun kampung deret yang sehat gitu, dan mereka dikasih sertifikat gitu. Ahmad Haryani hari makan Pak. Saya mau nanya ini Pak soal yang PT PAL dan Aetra itu kan Alija itu kan sekarang masih terhambat dari LBH. Menurut Pak Jokowi tadi pagi juga masih tinggal rampung di LBH-nya. Nah itu Pak sebenarnya kendala dari Pemprov dalam berkoordinasi dengan LBH tuh di mana sih Pak? Kita serahkan Jakpro lah untuk ngomong gitu loh. Karena kan soal tafsiran berbeda kan. Kalau kita nunggu Palija yang menyerah, itu pun kita harus membayar 1,7 triliun sudah itu. Kalau mau nunggu jatuh tempo, kita mesti bayar 7 triliun lebih. Kalau PAM yang beli, kena 4 triliun lebih. Ini kan lucu. Kalau tanya, kok bisa begitu? Ya kita kan tidak tahu juga, udah perjanjian dari zamannya Pak Harto dulu. Nah kalau kita beli sendiri gimana? Kita tekan dia kemarin kan. Saya ngancam cuma ada 2 pilihan. Kita ambil paksa, nasionalisasi, tapi dengan arbitrase, atau kita beli bisnis ke bisnis. Kalau kita tekan, akhirnya harga yang wajar dong. Akhirnya kita dapat di bawah 1 triliun. Terus sekarang kita nggak bisa, udah deal nih, tinggal beli semua nih saham ini. Kalau kita mau beli semua, sekarang ada tuntutan seperti ini kan gugatan. Nah kalau kita tunggu gugatan, berapa tahun bisa beres? 3 tahun, 5 tahun, mau dibiarkan terus ngambang, ini argonya jalan terus, atau kita bisnis ke bisnis. Jadi persoalan di situ gitu. Kita juga kalau mereka nggak mencabut tuntutan, kami juga nggak berani beli. Nanti dibilang seolah-olah udah mau dituntut bisa dapat gratis, kita mesti keluarkan uang katanya. Ini kerugian negara. Tapi dengan cara tuntut seperti ini jadi masalah juga. Kita bisa dapat PAM nggak? Sekarang bocor 40%. Dia mau nggak ngurusin kebocoran? Dia nggak mau tahu. Pasti untung kok dia kok. Karena kita menjamin dia untung 22% per tahun. Kalau tidak mencapai itu kamu mesti bayar, kan konyol. Nah, seperti itu aja gitu ya, terserah aja pihak-pihak yang menuntut untuk mikir mau untuk rakyat DKI atau untuk apa gitu. Waktu cepat gitu ya. Yes, Pak tadi ada di bawah 1 triliun tadi Pak bilang. Tapi kemarin sebelum-sebelumnya udah ada kabar katanya akuisisi itu senilai 1,5 triliun Pak. Kita udah potong dia karena dia udah ambil dividen. Sekarang tinggal di bawah hampir 1 aja. Itu udah fix belum Pak? Udah fix, bisa kita bayar udah sebetulnya. Jadi tinggal. Cuma kita nggak berani bayar juga, ada yang gugat gimana? Ada yang nuntut gitu, karena tuntutan itu ya Pak? Iya. Itu menghambat berarti Pak? Kalau dia gugat, makanya tergantung dari sisi mana Anda lihat. Anda ingin langsung tahun ini kita sudah menguasai air untuk rakyat, atau Anda mau menuntut tunggu 4-5 tahun belum tentu menang juga, belum tentu. Tergantung mana yang, terus kita juga nggak mau masuk penjara gara-gara ini gitu. Kalau dari sisi ekonomi benar, kalau masuk penjara siapa yang mau gara-gara PAM? Ya, tapi kita tahu LSM kan lebih hebat kan gitu kan. Susah kita ngomong gitu. Kadang-kadang LSM juga bisa keluarkan ide macam-macam, solusi juga nggak jelas apa solusinya sekarang. Makanya saya ngajak kalau mau jagoan masing-masing kita sita aja nggak usah bayar, tendang aja pergi. Terus kalau dia arbitrase ke luar negeri kita kalah, kita nggak mau bayar. Dia sita aset kita di Perancis, kita sita asetnya di Perancis di Indonesia gitu loh. Maksudnya kamu punya presiden yang berani seperti itu kan? Kan itu pertanyaannya gitu loh. Itu pertanyaan yang lain lagi masalahnya. Terlalu kompleks. Kalau mau tuntut lagi, mana ada bisnis seperti ini sebetulnya? Mana ada bisnis seperti ini? Anda mau gugat nggak? Nah, gugat. Berapa tahun gugatnya? Kalau dia bilang, kami mesti gugat sampai menang. Ya sudah, ikutin kamu gugat lah. Saya sih senang-senang aja dapat gratis. Kita mau duduk-duduk aja. Koordinasi seperti apa sih Pak dengan LBH itu Pak? Itu juga gak bisa mengintervensi dong kalau Anda mau. Dia bilang merayu kamu lagi, mau nyogok kamu mundur. Itu Anda hitung sendiri aja. Anda kira-kira Anda berjuang untuk rakyat Jakarta. Tinggal hitung gitu loh.
3 tahun 5 tahun belum jelas hasilnya, atau langsung jelas tapi kita harus keluar uang 1 triliun. Kalau Anda tidak jelas, kalau tidak berani sita, 2022 Anda harus bayar 7,4 triliun. Anda tidak mau bayar, dia gugat Anda juga kan? Nah maksud saya, daripada tunggu 2020 kita kalah juga, dia gugat-gugat Anda nggak mau bayar, ajak berantem aja sekarang, nggak usah bayar gitu loh. Kenapa nggak mau sekarang? Lu garong aja udah. Kan sama kan, daripada 4 tahun 5 tahun buat apa gitu. Tadi Bapak bilang tidak akan intervensi. Berarti kalau mereka menggugat terus, berarti dibiarkan saja gitu. Saya nggak bisa intervensi dong. Maksudnya kalau mereka menggugat terus, Saya nggak boleh jalannya terus. Paling saya cuma tekan palinya, dia juga nggak mau akan permainan, dia nggak mau nyambung. ada pertemuan atau omongan gitu Pak nanti. Mau ngomong apa? Kalau orang menuntut, kamu mikir sendiri kan? Ini bagus atau nggak bagus? Saya nggak bisa mengintervensi Anda dong. Anda mikir sendiri. Saya cuma tawarkan Anda. Daripada gugat-gugat 4-5 tahun nggak jelas juga. Nanti kalau kamu kalah juga sama, tunggu lagi. Kalau menang juga belum tentu bisa diambil alih. Kenapa kita nggak main kasar aja? Datang saja, tendang aja keluar orang-orang asingnya gitu loh. Duduk aja kuasain, tidak berdaulat atas negara kita kok. Jadi kalau dia bawa ke arbitrase di dunia, arbitrase aja ke Singapura, bawa ke Amerika. Udah kalah, cuekin aja. Terus kan gimana caranya? Dia sita aset kita di Amerika atau apa di luar negeri kan. Kita sita juga negara yang nyita aset kita. Karena mau sanksikan negara kita, embargo aja. Indonesia bisa hidup gak? Embargo aja. Hidup aja gitu kok. Orang udah terlanjur susah rakyat kita. Pusing amat gitu. Ya kalau coba gak pakai barang merek, gak pakai barang pusing amat. Yang mau pakai merek keluar negeri aja lu. Kalau mau cara seperti itu gitu. Pak, kalau soal bus sumbangan yang kemarin kan ternyata dari pihak Dewan bilang itu harus sesuai dengan perda Pak. Itu gimana Pak? Makanya saya bilang, kalau mau sesuai dengan perda, harus bus kita, mobil operasional kita harus pakai gas. Kan itu perdanya. Pertanyaan saya, Dewan yang terhormat, perda Anda dari tahun 2005. Sebagian yang ngomong belum di anggota Dewan. Pertanyaan saya, mobil yang Anda pakai, Pak Dewan semua, Ibu Dewan, itu gas apa bensin? Terus mobil operasional kita semua nih bensin apa solar apa gas? Rakyat Jakarta mau nggak nunggu 4 tahun baru SPBG lengkap? Terus masih ngotot juga, pertanyaan saya juga selanjutnya, kenapa Anda masih membiarkan bus Transjakarta lama yang pakai solar? Terus kenapa Anda biarkan Kopamiko aja pakai solar? Kan lucu gitu loh. Ketika untuk Anda operasional, Anda boleh pakai solar. Untuk warga DKI, demi perda kamu bilang tidak boleh. Perdamu ini kitab suci ya? Oke, kalau kitab suci kaki 5 aja gimana? Belakang kaki 5. Orang melanggar rumah gimana? IMB gimana? Masih ada oknum anggota Dewan yang belain orang nggak dapat IMB. IMB masalah. Jadi surat lagi PRT Sekda, saya kasih lihat kan, harus ke Mendagri. Saya tanya sama Bu dia, sejak kapan Bu hibah barang ke Pemprov harus minta izin kepada Mendagri? Saya juga belum pernah dengar Pak, katanya Pak. Ada peraturan seperti itu. Ini namanya cari-cari alasan. Lalu PP mengatur gubernur berhak membebaskan pajak. Itu diatur oleh peraturan pemerintah. Jadi artinya apa? Saya tanya sama Asbang dari pagi, Anda dapat surat dari Pak Fauji Bowo. Saya udah minta Pak Gubernur cabut tuh, Pak Gubernur lupa aja. Dikasih wewenang oleh Pak Fauji Bowo tahun 2012 untuk mengeluarkan IP iklan billboard di mana-mana. Dan Anda terus kasih izin tanpa lelang. Orang hanya bayar pajak apa dah, itu boleh. Itu boleh Anda lakukan. Tapi orang mau nyumbang bus, Anda cari-cari alasan, saya bilang. Saya masih kecewa sama Anda, saya bilang. Sikap Anda seperti itu. Saya pagi saya kontan ya. Kalau saya gubernur, boleh copot Wilayah Pokok. Lo tulis baik-baik situ. Sebagai PRT Sekda dan Asbang. Boleh minta gubernur berhenti aja, gue bilang. Gubernur punya pertimbangan, jadi wakil itu susah. Wakil itu susah gitu loh. Itu namanya main-mainin orang dengan surat seperti itu gitu. 6 bulan, 8 bulan kita berdebat apa kan dengan berdebat itu kan? Hanya memperdebatkan soal pajak. Soal pajak iklan gitu loh. Saya udah panggil orang iklan di bus.
Berapa bayar iklan di bus? Saya tanya sama stafnya. 25 juta, 30 juta. Sekali peraturan baru, satu bus dihitung penuh, hampir 400 juta, mati nggak iklan di bus? Terus saya tanya, pernah nggak iklan di bus Anda dapat uang sebanyak itu? Tidak pernah. Kenapa orang nyumbang Anda gunakan hitungan itu gitu loh? Terus kalau ditukar 5 tahun, 5 tahun juga hitung, oke 4 tahun, 3 tahun masih impas. Oke, berarti udah selesai ya, ditukar gitu loh. Ada nggak orang mau iklan bayar 3 tahun di muka, 4 tahun di muka tambah diskon? Lebih mahal daripada iklan bus orang lain lagi. Ini mau nyumbang loh. Udah saya ikutin deh. Tapi kenapa masih minta rekomendasi Mendagri untuk putuskan lagi? Gila nggak nih? Suratnya. Verbalnya lagi diproses. Terus dia sebutkan lagi, ini bus mesti ganti converter kit ke gas. Dalam suratnya itu loh. Sekarang pertanyaan saya, kenapa bus yang solar yang ada sekarang Anda tidak ganti converter kit? Terus truk sampah kita semua kita baru beli. Tahun lalu terus kita baru beli bus wisata. Pemda beli kan? Itu pakai apa? Solar, bos. Kenapa boleh? Makanya saya bilang, saya tanya Pak Moko, kira-kira berapa tahun pusat bisa sediakan SPBG? Mungkin bisa 4 tahun katanya. Kalau 4 tahun, kasihan orang DKI, kita beli aja bus yang solar kalau gitu. Oh nggak bisa, kita nggak bisa pengadaan bus yang solar, harus gas sesuai Pemda. Oke, aku ikut, nggak beli. Tapi ketika Anda beli wisata boleh, beli mobil operasional boleh, truk sampah boleh. Kenapa semua boleh ketika bus Transjakarta tidak boleh gitu loh? Mana DPR yang ngomong gitu? Suruh dia baca baik-baik gitu. Kasih tahu dia. Mudah-mudahan nggak kepilih yang ngomong kayak gitu. Ngomongnya apa dia? Ngomong aja. Baik kita harap di DKI, orang DKI bisa pintar pilih orang yang lebih waras. Lebih pintar baca aturan Pemda. Gila kayak gitu. Itu kan lucu gitu. Ini kan konyol banget itu. 8 bulan saya ribut soal pajak. Baik saya tanya, kalau 25 juta, 30 juta, 10 tahun baru 300 juta. Ini barang hampir 1,5 M. Nggak usah dihitung-hitung, dia keluarkan lagi hampir 400 juta pajaknya setahun sekarang. Dinas pajak kadang-kadang udah kita tukar aja, udah nggak apa-apa saya terima nih. Sekarang dia maksa, terus apalagi kalimat di situ enggak? Itu bus tidak boleh melewati koridor yang ada gasnya. SPBG, astaga, saya pikir udah. Kopa aja yang terintegrasi itu solar nggak sih? Terus Anda bisa kasih saya gas nggak sekarang? Saya kira orang Jakarta kalau naik Transjakarta ya, dia nggak peduli itu gas apa minyak tanah, apa air kencing. Yang penting busnya tiap menit, tiap 2 menit lewat gitu loh. Sekarang kita nggak cukup bus. Kamu kasih tahu saya gimana cara pengadaan busnya? Masih sinyal ini pada permainan. Sekarang datang di sub. Pada gosok-gosok saya itu bus-bus Cina yang tidak diterima aja Pak. Daripada dia sekarang keluarkan lagi RKPP, dia buat satu kesepakatan baru. Walaupun ini melanggar peraturan, busnya sudah lebih dari 50 hari, bisa diterima. Karena asas manfaat, kita nggak cukup bus. Jadi sekarang bus-bus Cina yang nggak jelasin karakter itu, mau diterima dengan nama asas manfaat. Karena rakyat DKI membutuhkan. Maka bus ini harus diterima, walaupun jelek. Saya bilang, nenek lu ada yang gratis bagus lu tolak gitu loh. Artinya apa? Jangan-jangan ada satu paket persoalan gitu loh. Bus sumbangan orang ditolak supaya terpaksa manfaat terima bus-bus Cina yang karatan. Itu yang terjadi gitu, tulis saya semua. Aku udah muak gitu loh dengan cara seperti ini gitu. Itu memuakkan kampungan, sopan, ngomongnya baik, halus, tapi itu jebakan Batman semua. Itu kalimatnya jebakan Batman. Kita kemarin udah marah-marah kenapa? Karoseri marah-marah. Ini 8 bulan mobil busnya tuh gak keluar-keluar, dia gak bisa produksi 30. Sekarang dia keluarkan peraturan, mau minta rekomendasi izin dari Mendagri. Surat masih diproses. Artinya apa? Nunda terima bus artinya. Supaya kasih bus itu kesel. Lo kalau tadi gak punya bus, asas manfaat di DKI, tidak ada bus Cina yang karatan harus diterima. Saya kalau terima, aku penjarin lo orang semua, nggak boleh bayar. Terus tadi kan bilang semua bus yang di katalog bus Cina semua. Kalau bus Cina semua di katalog, nggak usah beli bus. Jadi aku bilang sama kepala dinas perhubungan,
Kan nanti Bapak nggak ada bus. Saya orang politik, saya bilang Pak, dari pas saya beli bus Bapak, terima bus Bapak, tahun depan mogok, sama dicaci maki orang juga kan. Terus sekarang orang Jakarta udah caci maki saya karena nggak ada bus. Saya caci maki terus. Toh pemilih pilkada kan 2017. Nanti 2015 udah bus datang bagus, 2016 bus datang bagus. Lu udah lupa caci maki gua di depan. Dia pas kan lu seneng-seneng, wah seneng. Ahok kasih bus. Terus baru tahun depan mogok. Busway itu cuma satu jalur loh. Lewat caci maki gua. Lu nggak boleh beli bus. Gua kunci. Nggak boleh beli bus satu pun. Nggak ada bus, biarin. Emang gua pikirin. Oh udah biasa nggak ada bus kok orang Jakarta kok. Itu memang salah aja saya bilang itu. Ada unsur main di sini apa? Mau ngerjain orang atau apa? Tapi santun ngomongnya nggak kayak saya gitu tuh. Pak, kemarin katanya Pak Jokowi tidak mau terima hasil Kejagung Pak. Berarti dalam arti itu Kejagung sudah periksa ya Pak ya? Aku nggak tahu. Kalau belum ada yang ditangkap belum diperiksa dong. Masih ada yang ditangkap kalau nggak beres. Tapi kemarin Bapak itu ya Pak, mau minta KPK memeriksa kasus ini Pak. Saya sih berdoa mohon KPK yang periksa aja lah. Biar kayak kasus Damkar kepotong ke bukti. Damkar juga nggak ketemu kan. Sampai panggil, saya kemarin diskusi sama Pak Tumpak, sama Pak Eri bertiga. Damkar itu dibelah semua. Dari universitas ini udah dibelah-belah ini baru ketahuan permainan. Harganya nggak sesuai. Saya tanya, ini buatan apa? Made in China. iPad. Ini made in China. Bagus nggak? Bagus, mahal. Tapi perusahaan di China juga bisa produksi yang 10% dari ini sama, bisa. Tergantung lu minta yang mana. Berarti sekarang bus-bus itu ada di mana Pak posisinya? Gue nggak tahu. Dia bilang titip. Dulu kan bilang serahkan. Makanya Pak Kristono juga nggak jelas dulu kan. Dulu bus-bus mau diterima nih. Pasti udah terima menurut saya gitu loh. Akhirnya dia suruh Pak Jokowi resmikan kan. Kalau udah resmikan berarti udah diterima dong logikanya. Begitu kita temukan ada mogok-mogok besoknya. Kita cek. Soalnya itu mogok kok jelek barang jelek kok diterima. Oh kami belum terima Pak. Itu perlu nitip Pak katanya. Pintar nggak dia ngomongnya? Kalau nitip, kenapa dicoba? Ya udah nitip ya titip. Dia lupa nitip itu. Kalau namanya konstruksi itu tidak boleh lebih dari 50 hari. Nitip perbaikan nggak beres-beres, diperiksa takut semua kali. Sekarang lewat 50 hari. Nah kalau kamu mau terima, tukang terima masuk penjara nanti. Kenapa barang jelek Anda terima? Nggak sesuai spek. Nah kalau lewat 50 hari, nggak bisa terima juga, melewati perpres. Nah sekarang dia mau gunakan asas manfaat, boleh diterima, kata LKPP. Wah, bisa TBC lah masuk. Asas manfaat. Ya, tidak atau menolak Anda jika jadi gubernur, tanggapannya Pak? 99% penduduk DKI menolak saya katanya gitu kan. 99% kan? 53% kan? Menolak saya kan? Ya udah PKS dapat berapa persen dulu di DKI? Tes dulu. Kalau PKS dapat 93% berarti benar klaimnya PKS terhadap saya. Kalau dia dapatnya di bawah 10%, dia harus ngomong diralat tolong. Terima kasih Pak. Kita nggak mau tes lagi antar eselon 3. Kita kasih kesempatan orang-orang yang tidak pernah masuk eselon yang ada di DKI. Kan ada 72 ribu pegawai nih. Nah ada golongan 3B paling rendah. Berarti 3C belum bisa masuk eselon kan. Kita mau tes mereka semua, kita lihat. Kira-kira PNS yang golongan 3B ke atas ini dites mana yang pengen Jakarta Baru gitu. Nah yang pengen baru kita gantiin semua eselon yang nggak beres. Rencana real Perikan 2014 itu karena anggarannya tidak keluar di mata anggaran di APBD. Aduh, aku nggak tahu deh. Padahal Pak Jokowi sebelumnya menyetujui gitu Pak, tiba-tiba batal gitu Pak. Kawang apa? Yang kampung daerah. Oh, ulang lagi kamu nih, aduh. Kampung Deret ini gini aja, Pak Gubernur ingin semua kampung-kampung yang kumuh, tapi di atas tanah yang negara yang tidak terlarang, bukan jalur hijau atau waduk atau sungai.
maka itu akan kita bangun bagus, bahkan diberikan sertifikat dan IMB. Tapi kalau dia berdirinya di tanah orang sengketa, kita nggak bisa bantu. Makanya orang-orang itu harus kita pindahkan ke rumah susun ke depan. Ada yang belum dapat itu gimana Pak? Yang belum dapat karena anggaran yang agak telat. Kita targetnya sebanyak mungkin, tapi kan meminta kerelaan gotong royong dari masyarakat tidak gampang. Karena kamu lihat kan bentuknya sama, ukurannya sama. Terus tanah kamu mesti kamu ngalah 1 meter, 2 meter mundur. Ada yang mau, kalau ada satu aja yang nggak mau, 2 tidak mau, kita nggak bisa maksa. Nah itu hambatan paling susah di situ. Makanya masyarakat juga mesti kompak. Yang mau kita kerjakan. Jadi kalau dia nggak percaya, dulu juga ada masyarakat nggak percaya. Mana ada sih Pemprov gitu baik, bikinin rumah bagus, kasih sertifikat. Nah dia bisa lihat di Petogokan, bisa contoh gitu. Itu kan jelas sekali. Nah itu yang kita mau kasih contoh. Kadang-kadang masyarakat itu untuk awal, kita dulu targetnya 100 lebih nggak capai. Karena masyarakat itu udah nggak percaya mungkin sama pemerintah. Karena mungkin dalam persepsi itu mana ada sih dibikinin kasih sertifikat segala macam IMB. Nah terus sekarang udah ada satu. Sekarang kita yang panik, DPRD terlambat mutusin. Semua orang betul ada berebut minta. Dulu orang-orang ini waktu ditawarin itu suka nggak mau. Itu masalahnya. Sekarang baru teriak-teriak mana-mana. Dulu didaftarin cuekin, mana ada ngoceh macam-macam kan. Ya kita tinggal waktu itu gitu loh. Oke. Ya. Pak katanya